Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai topik chart-based parsing dalam mata kuliah Natural Language Processing. Sebelum penjelasan dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Khalisah Nadia Hakim dengan 3 digit NIM terakhir 149. Saya Jihan Sania Pudaliba dengan 3 digit NIM terakhir 101. Saya Ladia Kalaska dengan 3 digit NIM terakhir 133. Topik bahasan yang akan dibahas pada chart-based parsing kali ini dibagi menjadi 4, yaitu definisi chart-based parsing, early parser, Cook-Younger-Kasami atau CYK algorithm, dan Tomita parser. Apa itu chart-based parsing? Chart-based parsing adalah teknik parsing yang menggunakan struktur tabel atau chart untuk menyimpan hasil intermediate parsing sehingga menghindari pengulangan perhitungan. Dalam chart-based parsing, setiap langkah parsing, baik dari kiri ke kanan atau bottom up, dicatat dalam tabel sehingga bila parser membutuhkan hasil yang sama di kemudian hari, ia dapat langsung mengambil dari chart tanpa melakukan komputasi ulang. Inilah yang membuat chart-based parsing jauh lebih efisien, terutama pada grammar besar atau kalimat yang panjang. Selanjutnya ada early parser. Early parser adalah algoritma parsing umum untuk semua konteks-free grammar atau CFG, termasuk grammar yang ambigus atau left recursive. Algoritma ini menggunakan konsep dotted rules untuk melacak progres. Algoritma ini bekerja dengan 3 cara, yaitu predictor, memprediksi subtree baru yang mungkin muncul, scanner, mencocokkan input kata dengan prediksi, dan completer, menandai bahwa suatu phrase telah selesai diparsing dan memajukan aturan induknya. Untuk memahami penggunaan early parser secara menyeluruh, berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dari early parser. Early parser memiliki kelebihan yaitu tidak perlu mengubah grammar atau bisa memakai grammar asli dan bisa menangani ambiguitas dan rekursi kiri tanpa infinite loop. Early parser memiliki kekurangan yaitu lebih lambat dibandingkan parser deterministik untuk grammar sederhana. Adapun contoh implementasi dari early parser dengan kalimat the cat sleeps dan grammar S terdiri dari NP dan VP, NP terdiri dari that dan N, dan VP terdiri dari V. Yang pertama akan menginisiasi chart 0, yaitu posisi di awal kalimat. S terdiri dari NP dan VP akan membutuhkan NP. NP yang terdiri dari that dan N untuk membuat NP akan membutuhkan that. Dan that akan mencari the, yaitu awal dari kalimat the cat sleeps. That adalah kata dari the, maka parser akan memiliki status siap menerima kata the. Langkah kedua akan membaca the chart 1, yaitu dengan posisi setelah kata the. That, yaitu the, telah ditemukan, dan NP yang terdiri dari that dan N akan selesai dan membutuhkan N. N, yaitu cat, kata kedua dari kalimat the cat sleeps, akan memprediksi kata selanjutnya yaitu cat dengan status that selesai dan menunggu cat. Langkah ketiga akan membaca cat yaitu chart 2 dengan posisi setelah kata cat atau kata kedua dari kalimat the cat sleeps. And akan mencari kata cat yang kemudian akan ditemukan. NP yang terdiri dari that dan N akan menutup frase NP selesai. S yang terdiri dari NP dan VP akan menutup NP selesai dan kembali ke S karena sekarang membutuhkan VP. VP yang terdiri dari V akan memprediksi VP karena membutuhkan V yaitu sleeps. Status NP dekat selesai dan menunggu sleeps. Langkah keempat membaca sleeps chart 3 yaitu kata ketiga dari kalimat the cat sleeps dengan posisi di akhir kalimat. V yaitu sleeps akan memiliki status sleeps ditemukan. VP yang terdiri dari V akan memiliki status frase VP selesai dan S yang terdiri dari NP dan VP akan memiliki status kalimat selesai.
Baik, kemudian ada yang kedua yaitu Cook-Younger-Kasami atau CYK. Algoritma CYK adalah algoritma dengan pendekatan bottom up untuk parsing context-free grammar atau CFG. Grammar harus diubah terlebih dahulu ke Chomsky normal form terlebih dahulu. Kemudian mekanismenya yaitu bottom up parsing. Dimulai dari kata-kata input di baris paling bawah, kemudian menggabungkan pasangan sel yang berdekatan untuk naik ke atas. Kelebihan dari CYK sendiri ini yaitu yang pertama ada efisien waktu karena selalu menggunakan ON pangkat 3 pada kasus terburuk. Kemudian yang kedua yaitu ideal untuk menemukan most likely parse. Dan yang terakhir yaitu struktur matriks yang statis dan independensi. Kekurangan dari CYK ini sendiri yaitu pohon parsing dalam bentuk biner dan jumlah aturan yang seringkali besar karena dikonversi ke CNF terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya ini ada contoh dari CYK. Pada kali ini kami memakai kalimatnya yaitu the cat eats fish. Grammar CNF yang menerima kalimat S terdiri dari NP dan VP. Kemudian NP terdiri dari that N atau N, VP terdiri dari V dan N. Kemudian that terdiri dari the, N terdiri dari cat atau fish, V terdiri dari its. Kemudian itu adalah tabelnya, tabel sederhana dari the cat eats fish. Untuk penyelesaiannya yaitu yang step pertama, terminal baris paling bawah, seperti yang ada pada tabelnya, the terdiri dari that, cat terdiri dari N, its terdiri dari V, fish terdiri dari N. Kemudian yang step 2 yaitu span 2, the cat itu gabungan antara that dan N. Cocok dengan aturan NP, yaitu NP terdiri dari that N. Kemudian diisi selnya yaitu NP. Seperti yang ada pada tabel sederhana yang ada pada kiri bawah. Kemudian selanjutnya ada cat eats, N plus V. Tidak ada aturan yaitu N dan V, maka selnya diisi kosong. Kemudian yang terakhir ada eats fish, V plus N. Cocok dengan aturan VP, yaitu VP terdiri dari VN. Kemudian diisi selnya dengan VP. Yang step ketiga, atau span 3, menggabungkan 3 kata, yaitu the cat eats. The cat itu NP dan its to V, tapi tidak ada aturan yang cocok dengan kata the cat eats, maka selnya diisi kosong. Kemudian ada cat eats fish, tidak ada membentuk apapun karena tidak ada aturan yang sama juga. Kemudian yang step terakhir yaitu span, aturan yang terakhir yaitu step 4, pembagian yaitu the cat, yang pertama the cat, NP, dan eat fish itu VP. Cocok dengan aturan S terdiri dari NP dan VP. Maka sel teratas diisi dengan S. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ladia. Baik, slide sebelumnya. Tolong. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang Tomita Parser. Jadi Tomita Parser itu adalah parser generalized LR atau GLR yang digunakan untuk memproses grammar ambigu dan kompleks. Nah, algoritma ini itu menggunakan struktur bernama Graph Structured Stack atau kita
singkat saja sebagai GSS, untuk melacak beberapa kemungkinan parse secara paralel. Nah, dalam Tomita parser ini ada beberapa mekanisme. Yang pertama itu adalah shifting, yaitu memasukkan simbol input ke stack seperti LR parser biasa. Lalu ada reducing, yaitu jika aturan grammar yang cocok itu dilakukan reduce. Selanjutnya itu adalah parallel parsing, yaitu saat Tomita parser menemukan lebih dari satu kemungkinan langkah parsing yang valid, ia tidak memilih salah satu dan tidak error. Sebaliknya, dia membuka cabang baru atau branching di dalam struktur datanya yang bernama Graph Structure Stack atau GSS untuk mencoba semua kemungkinan parse secara paralel. Dan terakhir itu mekanismenya itu adalah merging, yaitu cabang-cabang yang identik digabungkan untuk efisiensi. Next. Adapun kelebihan dari Tomita parser itu ya sangat kuat untuk grammar yang ambigu, cocok untuk NLP, terus dapat memproses semua CFG dan bisa menghasilkan multiple parse tree. Dan untuk kekurangannya itu dia implementasinya itu sangat kompleks, terus juga mengkonsumsi memori lebih tinggi dan lebih lambat untuk grammar besar karena banyak cabangnya. Nah, pada contoh kita menggunakan I saw the man with the telescope, itu adalah contoh grammarnya. Next. Nah, di sini untuk kasus I saw the man with the telescope itu bisa menimbulkan dua interpretasi, yaitu yang pertama itu S terdiri dari NP dan VP, lalu VP terdiri lagi dari V dan NP, dan seterusnya sampai menghasilkan kalimat I saw the man with the telescope. Nah, sedangkan untuk interpretasi yang kedua itu dia terjadi saat S itu terdiri dari NP, VP, dan VP itu terbagi langsung menjadi 3, yaitu V, NP, dan PP. Nah, dari dua poin sintaks ini itu menunjukkan bahwa kalimat I saw the man with the telescope itu menghasilkan dua kemungkinan struktur sintaksis yang berbeda, bergantung pada lokasi penempelan si PP. Ambiguitas ini itu dapat menimbulkan penafsiran, yaitu yang pertama tadi PP melekat pada VP, dan yang kedua itu PP melekat pada NP. Nah, kasus seperti ini tuh merupakan dari ambiguity in attachment yang secara sulit itu ditangani oleh parser deterministik. Nah, jadi Tomita parser secara khusus itu dirancang untuk menangani ambiguitas struktural seperti ini. Jadi dia tidak hanya mengambil satu jalur parsing, tapi Tomita parser itu akan mempertahankan seluruh kemungkinan derivasi secara paralel menggunakan GSS. Nah, dengan demikian kedua tree bukan sekedar opsi yang terpisah, tetapi benar-benar merupakan representasi lengkap dari keluaran Tomita parser sebagaimana yang dijelaskan dalam literatur GLR parsing. Next. Jadi ini adalah referensi yang kami ambil. Yang pertama itu ada dari jurnal yang berjudul Speech and Language Processing. Yang kedua itu dari website literatur Geeks for Greeks, dan yang untuk dari Tomita kami ngambil dari jurnal asli Tomita. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.